Sobat Ngobrol Santuy, masih bersama saya Fitrotun Hidayah. Dalam episode kali ini kita akan membahas tentang KDRT. Akhir-akhir ini marak sekali KDRT, bukan dari kalangan rakyat biasa aja, udah berlanjut ke kalangan selebriti dan selebgram. Nah, KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini sampai mana sih batas-batasnya? Untuk bahasan lebih lanjutnya kita akan bahas bersama mahasiswa Hukum Keluarga Islam bersama Kak Hani dan Kak Ella. Sebelumnya kenalan dulu nggak sih sama mahasiswa UIN Gus Dur Prodi Hukum Keluarga Islam? Selamat pagi, saya Ella Amelia. Halo teman-teman, saya Sinur Hanifah. Kali ini kita akan membahas tentang KDRT ya, karena akhir-akhir ini tuh marak banget ya namanya KDRT. Sebelumnya makasih buat Kak Hanifah sama Kak Ella udah datang ke sini, udah menyempatkan waktunya. Nah, kalau dari ilmu yang kalian pelajari, KDRT itu seperti apa sih? KDRT itu kan kekerasan di dalam rumah tangga ya. Berarti kan ada hal yang menyangkut tentang kekerasan di dalamnya, baik itu menyakiti secara fisik maupun menyakiti secara mental ya. Terus pelaku di dalamnya itu tidak hanya pasangan itu saja, tetapi bisa anak maupun orang tua itu KDRT. Berarti perspektif masyarakat kita tentang KDRT itu masih sedikit, masih minim ya. Banyak di antara kita yang masih memahami tentang KDRT itu kekerasan antar pasangan, anak itu tidak terlibat. Iya. Kadang malah di masyarakat itu kan ada kayak ngomong walaupun kita masih pacaran nih, itu disebut KDRT gitu misalnya. Kayak gitu juga. Terus faktor-faktor yang memengaruhi KDRT itu kayak apa sih? Jadi KDRT ini faktornya banyak ya gitu. Jadi yang mendasari dari KDRT ini adalah misalnya kayak permasalahan kecemburuan atau mungkin permasalahan ekonomi atau permasalahan-permasalahan lain yang kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman atau rasa tidak pada umumnya dalam pasangan suami istri ini gitu. Nah kemudian muncullah perilaku menyakiti tersebut yang seperti dikatakan Mbak Ella tadi ya, secara fisik maupun secara mental. Berarti faktor-faktor dari KDRT sendiri itu ada bentuk fisik dan bentuk mental. Tadi kan ngomongin soal bentuknya ya, fisik dan mental. Andai kata nih dalam sebuah rumah tangga itu kan kadang cewek kayak kita ini gitu kan, itu lebih cerewet. Terus kadang dalam kata-katanya itu ngeluarin kata-kata yang kasar. Itu wanita itu bisa disebut melakukan KDRT enggak sih? Kalau secara fisik enggak ya, tapi kalau secara mental mungkin saja iya, yang menyebabkan suami itu merasa bersalah yang terlalu tinggi, menyebabkan penurunan kepercayaan diri, yang menyebabkan kayak psikologisnya itu merasa cemas atau takut yang berlebihan, yang menyebabkan pola hubungannya itu sudah tidak sehat. Terus gimana sih sebaiknya kalau kita itu mengalami KDRT? Sebaiknya yang dilakukan itu ya coba lagi gitu, kayak koordinasi lagi, evaluasi lagi bareng suami istri kita. Apakah memang keadaan itu misalnya nih tidak bisa diomongin lagi, tidak bisa diatasi lagi, ya udah kita datangkan orang ketiga sebagai mediasi ya, jadi harus ada mediatornya, entah itu dari pihak keluarga atau mungkin konsultasi psikologi atau bahkan ke ranah hukum, atau biasanya kan malah ke mediator pengadilan agama ya. Apa sih dampak psikologis baik dari pelaku maupun dari si korban sendiri? Pastinya ada menyebabkan traumatik, even memengaruhi pelaku maupun memengaruhi korban, yang nantinya memunculkan perasaan cemas, takut ataupun panic attack yang berlebihan, yang mungkin memunculkan perasaan terus isu ketika dia akan memulai suatu hubungan dengan orang baru ataupun membangun kepercayaan dengan orang baru. Terus dampaknya buat anak sendiri apabila ini si anak itu melihat orang tuanya melakukan kekerasan, memukul ibunya misalnya. Terus mungkin nggak sih anak itu meniru perilaku bapaknya memukul orang gitu? Ya mungkin aja sih, soalnya kan karena si anak ini proses pertumbuhannya kan masih dalam proses belajar gitu ya. Jadi dengan melihat, kemudian meniru, kemudian imitasi yang kemudian dipraktekkan gitu. Nah, apalagi ketika si anak udah dewasa terus juga berada di lingkungan seperti itu nih, ya pasti mungkin saja si anak ini melakukan atau meniru sebagaimana yang bapaknya lakukan kepada ibunya gitu, walaupun dengan bentuk yang lain ataupun dengan cara yang lain. Hal kayak tadi itu pasti bakal kejadian, atau bahkan sebaliknya si anak itu nggak melakukan itu karena ada
dampak dari trauma yang dia lakukan, yang dia rasakan. Alami. Ya, bisa saja seperti itu, tapi kan seorang anak kembali lagi melihat perilaku dari orang tuanya. Mungkin seorang anak kan beda-beda ya, ada yang temperamennya kuat, ada yang cuma bisanya memaafkan terus nangis kayak gitu. Jadi tergantung si anak itu Iya, ya. betul. Terus apa nih yang bisa kita lakukan kalau semisal orang terdekat kita, misalnya sahabat kita itu mengalami KDRT? Ya kita bisa jadikan diri kita nih sebagai sebagai pendengar gitu, sebagai tempat mereka butuh cerita. Jadi ketika mereka ingin cerita, ya udah kita dengarkan gitu, kayak apa sih masalahnya, apa sih kasusnya kok bisa terjadi seperti itu. Kita harus berikan dukungan secara emosional, nggak usah bicara soal solusi dulu. Terus ketika ternyata masalah itu di luar kendali kita, ya udah kita harus masukkan, harus kita laporkan ke pihak yang berwajib, atau kita beritahu orang terdekat, misal orang tuanya, untuk menjadi mediator gitu. Jadi KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga itu bukan merupakan masalah pribadi, tapi itu termasuk dalam isu sosial di masyarakat yang menjadi problem dalam keluarga. Jadi kesimpulannya KDRT itu mempunyai banyak dampak. KDRT juga dampaknya tidak hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan, tidak hanya terjadi pada pasangan, tetapi juga terjadi pada lingkungan dan anak-anak di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Kak Hani sama Kak Ella udah menyempatkan waktu datang ke sini. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu.